Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabta bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa bahwa kita dapat bertemu walaupun lewat renungan ini. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang kita bahas selama beberapa hari ini benar-benar dapat tertanam di dalam hatimu. Dan Anda dapat mencari Tuhan lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh pada tahun 2022 ini engkau dapat mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh mencari Tuhan, kita dapat bertemu dengan Dia. Asal kita mencari Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segala sesuatu yang kami miliki. Nah, hari ini kita terusin pembicaraan yang kita belajar dari Yohanes pasal yang keempat. Dan selama 4 hari ini kita renungkan tentang Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dan saya sungguh berdoa supaya Roh Kudus mengajarkan saudara nilai-nilai yang sebenarnya ada di dalam firman Tuhan ini. Ya, jangan anggap ini menjadi cerita yang biasa saja. Ini bukan satu dongeng yang kita harus pelajari, tapi ini adalah satu cerita kebenaran firman Tuhan di mana ada makna yang begitu dalam. Ingat, ini udah hari kelima, ya, dan kita sudah baca ayat yang ke-1 sampai dengan 14 dalam 4 hari ini. Ya, ini adalah satu cerita. Dan sebetulnya lebih dari sebuah cerita. Dan ada beberapa pelajaran yang berharga yang kita dapat mempelajari bila kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya, karena itulah Roh Kudus diutus kepada kita. Korintus berkata begitu, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk mengajar kita, untuk menginsyafkan kita, untuk mengingatkan kita, untuk menunjukkan kebenaran supaya kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Nah, kemarin kita mengakhiri cerita di mana wanita meminta air yang dari Yesus, ya, yang Yesus berkata, air yang tidak akan membuat kita haus lagi, ya, air yang hidup, ya, yang Yesus berkata. Nah, hari ini mari kita lihat kepada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan di dalam ayat yang ke-16 sampai 19 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wow, satu kontras yang luar biasa. Tadi bahas tentang air hidup, kehidupan kekal. Dan sekarang ini memfokus kepada sesuatu yang sangat dalam bagi wanita ini. Ya. Satu hal yang sangat pribadi. Bagaimana perasaan saudara bila saya bertanya pertanyaan yang begitu dalam kepada Anda? Bagaimana saudara dapat menjawab? Ingat, wanita Samaria ini dan Yesus baru saja bertemu, tidak kenal sebelumnya. Sesaat itu baru ketemu dan berbincang-bincang. Dan ini sesuatu yang sangat amat sensitif, bukan? Kalau tahun ini sangat sensitif, ya, kita kadang-kadang harus hati-hati. Kalau kita punya pertanyaannya, kalau sudah terlalu dalam, waduh,
udah dibilangin gak sopan, gak baik. Perhatikan apa Yesus lakukan. Kalau Yesus bertanya sesuatu yang begitu dalam kepada Anda, apa jawabannya Anda? Dan kita lihat apa yang dijawab oleh wanita ini. Dia tidak menutupi, dia bilang bahwa tidak memiliki suami. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Lihat jawabnya Yesus. Karena Yesus berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Wow. Bisa bayangkan ini? Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan wanita ini seperti apa? Bagaimana perasaan Anda? Kalau latar belakang Anda diungkapkan di depan umum. Kalau latar belakang Anda diungkapkan oleh perkataan daripada seorang hamba Tuhan. Nah, pada waktu saya mulai renungkan ini, saya terkejut dengan jawabannya Yesus. Dari mana dia bisa tahu itu? Ya, dia bisa tahu karena dia maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Tidak ada yang sembunyi bagi dia. Dia tahu hal-hal yang sangat rahasia tentang kehidupan kau. Dimanapun kau berada, dia tahu. Apapun yang kau lakukan, saya lakukan. Tuhan tahu segala-galanya. Karena dia menyertai kita 24 jam 7 hari. Namanya Immanuel. Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya cerita ini sebetulnya satu prarasa dari hari perhakiman. Ya, di mana nanti kita akan berdiri dan Tuhan tahu segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, yang kita berusaha untuk disembunyikan sedemikian lama, Tuhan yang tahu. Dan itu akan diungkapkan. Kecuali bila kita menjadi pengikut Kristus, Yesus Kristus yang benar-benar. Bukan hanya menjadi seorang Kristen KTP. Ya, bukan hanya kita memperkatakan Kristen tetapi kita tidak mengikuti Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, kita nggak akan alami seperti begini. Karena kita akan diangkat bersama dengan Yesus. Bertemu dengan dia. Menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang Tuhan yang cari hari-hari ini. Sekali lagi dia maha tahu. Dia maha tahu keadaan, situasi, kondisi yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita lakukan, dia tahu. Mari kita menjadi pelaku, bukan pendengar saja. Kenapa yang disampaikan oleh Yesus membuat wanita dia berkata bahwa Yesus ada seorang nabi. Tapi kita harus tahu Yesus lebih dari seorang nabi. Yesus adalah pembawa jalan, membawa kita kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah. Dia maha tahu. Dia persis segala sesuatu yang kita sembunyikan, yang kita tidak mau expose. Tuhan bisa ungkapkan dalam detik. Mari datang kepada Yesus. Benar-benar mencari wajahnya. Benar-benar izinkan Roh Kudus bicara. Menginsyafkan segala dosa kita. Segala ketidakbenaran kita. Ya, supaya kita benar-benar suci dan kudus di hadapannya. Menjadi mempelai yang sudah dipersiapkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa jauh Anda siap untuk bertemu Raja di atas segala raja,
Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah Anda siap menjadi perempuan yang dipersiapkan, mempelai yang dipersiapkan untuk kedatangan pria, yaitu Yesus Kristus, untuk menjemput gerejanya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman yang kami boleh dengar pada hari ini, yang kami boleh pelajari pada hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar kami akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Seperti Daud berkenan di hatimu Bapa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap orang yang dengar, melihat firman pada hari ini Tuhan. Mereka akan disadarkan bahwa segala sesuatu Engkau tahu. Bahkan hal yang kami lakukan dalam sembunyi, Tuhan yang tahu. Untuk itu Bapa, biar kami berkenan di hadapan Engkau. Kami berbalik dari jalan-jalan jahat. Kami menuju kepada Engkau. Engkau membawa kami kepada jalan untuk bertemu dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengajarkan kami nilai-nilai yang penting yang ada di dalam seluruh firman Tuhan. Kami berdoa ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu tantangan bagi kita. Tuhan tahu segala-galanya. Dia tahu rambut yang ada di atas kepala. Begitu ada rambut jatuh, Yesus tetap tahu ada rambut berapa banyak. Kita sendiri nggak tahu. Jadi mari kita benar-benar berjalan bersama Tuhan. Hidup oleh roh, bukan oleh daging. Kiranya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai besok. Ya, saya berdoa supaya Anda menikmati hari ini dengan luar biasa. Shalom. Sampai ketemu besok.